Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul mubarakah, syahrul bihi lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahu. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Al-Barokah, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, tambahan usia sehingga mampu memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Yang saya hormati Ustadz yang telah imami kita Isya dan salat tarawih, para jamaah, rekan-rekan asatidz wal asatijah, para hujjaj, jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus yang masih memberikan kesempatan saya untuk mengisi kegiatan Ramadan ini sehingga mampu saya bersilaturahim dengan para jamaah di Keranggan Permai ini. Mudah-mudahan silaturahim kita menambah usia kita yang barokah dan mengurangkan rezeki kita sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang saya hormati, saya diberikan tema malam ini untuk bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ini yang perlu kita perhatikan, Pak. Jadi jangan sampai gara-gara ada perbedaan dari sisi ibadah yang sifatnya furu'iyah, kita akhirnya bertengkar, ribut. Seperti kemarin kita puasa ada yang 12, ada yang 13 ya. Saya datang ke pesantren saya, Pak Ustadz, enaknya kalau bareng. Tapi kan dua-duanya punya dalil. Mereka yang dari Sabtu punya dalil hisab. Kita yang dari Ahad punya dalil dalam rangka Nabi menganjurkan kalau mau saum lihatlah bulan, kalau mau juga nanti kita Idul Fitri lihat juga bulan. Fa'in huma, kalau memang bulan nggak kelihatan, tertutup oleh awan, fakmilu iddatan, maka sempurnakanlah bulan Sa'ban itu 30 hari selesai. Karena dalam Islam nggak ada tanggal 31 dan nggak ada tanggal 28, selalu 29 dan 30. Kalau sudah tanggal 30, pakai besoknya tanggal 1. Oleh karenanya mereka yang berbeda, yang penting ukhuwah. Di antara kita termasuk malam ini yang sedang kita kerjakan ini Pak, yang diributkan sama orang, ini perbuatan bid'ah Pak. Makanya jangan sekali-kali kita bicara kulu bid'atin dolalah, yang bid'ah itu neraka. Masa kita sholat tarawih jadi neraka ini? Jadi bid'ah itu kulunya diperhatikan, ada kulu bil batin, ada kuluhum dalam ilmu nahwu. Coba di dalam kalau Pak Ustadz baca nanti di dalam surat Al-Kahfi, Allah menyampaikan bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir ketika dia di lautan dibolongin perahu. Kata Nabi Musa, kenapa perahu yang begini bagus dibolongin? Karena di ujung sana di pantai ada raja yang uzukul lasafinatin bospa. Menurut Allah di sana di pantai ada seorang raja yang dolim yang mengambil semua perahu kullah safinatin kita kullah. Tapi tidak, ternyata perahu yang bolong nggak diambil. Firman Allah bohong apa gimana itu? Di dalam surat Al-Hadid Allah menjelaskan bahwa Allah khalaqakum min al-hayyum min kullah min ma'in. Allah menjadikan tiap-tiap yang hidup itu kulluhum min al-ma', semuanya dari air. Ternyata Nabi Adam bukan dari air. Ternyata Siti Hawa bukan dari air. Kita betul dari air mani. Berarti kullah di situ bohong juga gitu. Masa ya Tuhan bohong? Waja'ana al-hayyum min al-ma'i. Semua Allah menjadikan yang hidup itu kullah minamai, semuanya dari air. Ternyata dia tidak dari air. Nah ternyata dalam ilmu nahwu kulu itu ada yang kulu ada yang ilbani, ada yang kulu itu mayoritas, ada yang kulu itu minoritas. Termasuk ini tarawih, Umar bin Khattab mengatakan setelah dia malam pertama keliling ke masjid, ada yang udah dapat 15, udah ada yang dapat 2, ada yang baru dapat 4, ada yang dapat 8, jadi nggak kompak. Kata Umar, besok malam keduanya musyawarah dengan sahabat, mari kita tarawih berjamaah, kata Umar bin Khattab. Hanya Abu Bakar yang nggak setuju, tapi nggak melarang, nggak menghina, nggak mencaci.
Kayak kita tarawih di sini. Ada yang baru 8 pulang, biarkan, jangan bilang pelit banget. Ibadah cuma 8 kok pulang. Kalau tarawih di saya kan 23 Pak. Kalau pesantren saya 23. Ada santri Pak Ustaz, ada yang baru 8 tadi pulang, udah biarin sholat nggak dia? Sholat sama nggak sholat? Sama Pak Ustaz. Udah biarin. Ada yang tarawih Pak Ustaz begini aja katanya. Ya udah biarin. Yang penting sholat sama-sama sholat, ngapain sih yang beda nih? Jadi bendera perbedaan yang namanya anak kecil, Pak, 8 tahun kan laporan sama gurunya. Biarkan. Yang tarawih 8 jadi 11 dengan witirnya, yang tarawih 31 witirnya 11, tarawihnya 20. Kalau di pesantren banyak, tapi Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'ati haji, setelah di malam kedua dia adakan sholat berjamaah, kemudian diimami yang pertama itu oleh yang namanya sahabat Nabi yang betul-betul bacaannya bagus, kemudian hafalannya cantik, dan kemudian disuruh jadi imam, itu namanya siapa itu? Ubay bin Ka'ab, itu mengimami pertama. Selesai bareng, kata Umar langsung naik mimbar seperti saya begini. Nikmatul bid'ati haji, kata Umar, nikmat yang paling bid'ah, yang paling nikmat ini dia, sholat tarawih berjamaah. Kemudian sama Pak, Bapak kalau membaca Quran pakai apa Pak? Pakai mushaf. Emang di zaman Nabi ada mushaf? Gak ada, itu pun Umar yang menciptakan. Pas perang pada mati sahabat, kemudian yang gak perang juga udah tua mati. Kata Umar, 200 tahun ke depan gak bakal ada orang yang bisa baca Quran, karena yang hafal Quran pada meninggal. Gak ada orang yang usianya 200 tahun, jarang Pak, sahabat itu. Dan kemudian Umar mengidekan bagaimana agar Quran ini dibukukan. Padahal Rasul tidak pernah menyuruh. Dan zaman Rasul tidak ada Quran itu, kalau mushaf Quran gak ada. Itu mushaf Quran itu bid'ah. Dan kalau gak ada mushaf, untung ada Umar bin Khattab. Dan akhirnya setelah hidup Umar bin Khattab tidak tercapai, zaman Utsman baru dibukukan Quran. Itu juga bid'ah. Jadi kalau Bapak sekarang membaca Quran, membaca Quran pakai mushaf, itu bid'ah. Celaka Bapak, celaka gitu. Nah ini pentingnya. Jadi bid'ah itu menurut orang NU ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kalau nyuguh itu dolalah pasti. Hulunya hulu. Semua benar-benar. Tapi kalau hulunya pula bid'ah dolalah, ada yang hasanah, ada bid'ah yang baik. Saya Pak pernah didatangi di pesantren saya, setiap ba'da asar baca Yasin, didatengin Pak, nggak tanggung-tanggung. Ini kalau orang deket Pak, orangnya dari Cilengsi datang ke tempat saya. Ustaz, di pesantren mau ngaji cuma Yasin ba'da asar. Kalau jam 4 saya pasti ngaji waqiah. Kalau nggak percaya Bapak jajal datang ke tempat pesantren saya. Ngaji waqiah semuanya, karena Nabi menyampaikan siapa orang yang baca waqiah 24 jam hanya satu kali bebas dari kemiskinan. Saya ingin anak-anak yatim itu setiap hari makan, makanya saya suruh dia setiap jam 4 menjelang subuh baca waqiah. Baca cuma waqiah, baca cuma Yasin. Kenapa saya bilang? Orang yang setiap hari baca Quran aja nggak dilarang, baca Quran, bahkan sampai langganan Quran nggak dilarang. Nah ini kita baca Quran Yasin Pak, nggak boleh. Bid'ah itu katanya, dulu bid'atin dolalah. Akhirnya benar, orang nggak baca Yasin malam Jumat tapi nonton apa? Antv. Mana yang bagus Pak? Nonton Antv atau baca Yasin? Nah itu repotnya, makanya jangan bilang Pak nantinya orang berhenti baca Yasin, akhirnya nonton televisi, mana yang lebih bagus. Makanya bid'ah memang benar, bid'ah itu dolalah. Tapi ada sebagian bid'ah yang hasanah, contohnya taraweh. Ini hasanah Pak. Masa orang taraweh Bapak marah ada? Kalau bilang taraweh berjamaah neraka, kok kita tempelengin ke orang Pak? Ini dalilnya katanya kulo bid'atin dolalah, semua yang bid'ah itu sesat. Berarti termasuk orang yang taraweh sekarang berjamaah, karena Nabi nggak pernah berjamaah, sahabat Abu Bakar nggak pernah berjamaah. Hanya sahabat Abu Bakar yang nggak pernah siap untuk menyelisih Rasul. Quran dibukukan, Abu Bakar yang nggak setuju. Kemudian taraweh berjamaah, Abu Bakar yang nggak setuju. Tapi nggak pernah usil. Makanya ibu-ibu nih yang pakai apa Pak namanya cadar. Jangan usil kepada wanita yang pakai jilbab tapi nggak pakai cadar. Ntar yang nggak pakai jilbab dulu juga pelit, katanya mau melihat muka orang, muka lu nggak boleh kelihatan. Tuh kan jadi musuhan Pak. Makanya udah pakai cadar. Saya juga sendiri Pak di pesantren saya Bapak datang. Istri saya nggak pernah, istri saya itu nggak pernah pakai cadar, tapi pakai jilbab. Sampai dibilang Pak Ustadz kenapa sih nggak mau pakai cadar? Saya suruh istri saya, daripada saya nggak ikhlas, mau nggak katanya Bapak, saya berbuat nggak ikhlas. Bisa saya pakai cadar, tapi saya nggak ikhlas, buat apaan? Dia bilang udah begitu, tutup aja mulut, beres udah. Toh yang pakai cadar tuh kalau sholat dibuka nggak? Coba tanya sama ibu-ibu yang pakai cadar, dibuka nggak waktu sholat cadarnya? Ya pasti dibuka lah. Lihat ini Mekah di orang Arab dibuka, menghadap Allah dibuka cadarnya. Makanya pakai cadar keren. Saya sendiri murid saya sudah pakai cadar, saya bilang kenapa? Alhamdulillah Ustaz, saya ketemu istri, ketemu ini katanya laki
yang jamaahnya jamaah tabligh saya pakai cadar, ikhlas. Kemarin datang ke tempat saya, Pak, makan bareng dengan saya, nggak mau, di luar aja saya katanya takut kelihatan Pak Ustadz muka saya jadi lihatnya nggak bagus. Ya udah, saya bilang bagus, yang penting jangan menghina orang yang nggak pakai cadar, karena ibadah kita tuh yang menerima siapa? Allah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kita boleh berbeda, tapi jangan sampai bangga dengan golongannya. Kita bangga dengan Islamnya, jangan sampai bangga dengan golongannya. Jangan bangga dengan partainya, jangan bangga dengan masjidnya. Makanya saya bersyukur banget, Pak, di Keranggan misi kita di mana-mana juga hanya di sini yang komplit banget ini. Wiridnya ada, zikirnya ada. Karena saya sendiri pernah saya ngimamin di suatu tempat, ketika saya ngimamin, Pak Ustadz tolong zikirnya jangan kenceng-kenceng. Ingat Pak, ini saya nggak bohong Pak. Saya bawa santri saya, kemudian santri dari umur 8 sampai 12 tahun anak SD ikut. Kemudian pas sudah selesai saya karena dipesan enggak, wiridnya pelan-pelan, sendiri-sendiri aja Ustaz. Baru keluar Pak, mau ke depan pintu ada 5 orang lagi ngobrol. Lalu murid saya ngomong, Pak Ustaz ngobrol boleh ya? Kata kenceng-kenceng, katanya kalau wirid nggak boleh. Saya jawabnya kenceng banget Pak. Di sini masjid sini kalau ngobrol boleh kenceng, dikit nggak boleh. Loh kok begitu Pak Ustaz? Ya begitu, tanyain sama pengurusnya. Tadi kan Pak Ustaz nggak boleh katanya zikir. Emang kenapa? Zikir kenceng-kenceng kan jamaah yang nggak tahu jadi bisa baca subhanallah, anta salam segala macam jadi bisa. Itu ngajarin saudara kita. Karena itulah kita diperintahkan bagaimana innamal mu'minun ikhwah. Orang yang beriman itu adalah saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, damaikan. Kalau ada yang nggak benar aja, yang itu disuruh damaikan. Wattaqullaha, dalam rangka kita bertakwa kepada Allah agar kita betul-betul semuanya menjadi orang yang turhamun, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 2 tahun nih Pak, saya dapat judul yang sama. Saya perhatikan ini lagi nih Komar Juki dikasih judulnya. Kenapa ya tadi? Jadi tukar-tukar udah 2 tahun. Saya program tahun depan beda Pak. Bagaimana untuk menuju surganya Allah, gitulah. Sama, ini juga sama. Dalam rangka bersama kita mencari ridhonya Allah, istirahat, menuju kita witir. Mudah-mudahan witir juga nanti berbeda, jangan usil Pak. Ini berapa Pak? Di sini witir? 3 langsung. Nah 21. Nanti ada yang ngomong, masa witir 2 katanya? Witir kok 2? Makanya kita ngomongnya saya sholat sebahagian dari witir. Kalau pakai usoli apa? Sunnatan minal witri, bukan sholat witir 3. Sholat witir 2 maaf. Yang 3 ya silakan, sama dengan sholat maghrib, cuma nggak pakai tahiyat awal. Yang 2 silakan, yang 2 ada dari nabinya, yang 3 dari nabinya, yang nggak sholat witir yang nggak ada dari nabinya. Dan kita jangan usil kepada orang yang sholat, silakan mau 21 silakan, tapi niatnya yang 2 itu, yang pertamanya saya sholat sebahagian dari witir 2 rakaat, sebahagian. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan tambahan usia yang barokah. Para pengurus yang ada di sini senantiasa diberikan sehat, tambahan usia yang barokah, dan mudah-mudahan ditambahkan kesabaran dalam memimpin Masjid Al-Barokah ini. Dan mudah-mudahan para asatidz yang mengisi khutbah dan kultum mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, tambahan usia, diberkahi hidupnya, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah jadikan kita la'allakum takun menjadi insan yang bertakwa dengan melaksanakan ibadah Ramadan. Dan saya juga mohon doa mudah-mudahan saya diberikan sehat, panjang usia, dan mudah-mudahan selalu bisa berdakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.